Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsisten dalam beramal. Istiqomah adalah melakukan suatu kebaikan yang terus-menerus. Dan orang yang istiqomah ini dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang melakukan kebaikan yang paling mulia. Melakukan kebaikan paling afdol adalah dengan istiqomah. Di dalam beberapa hadis, di antaranya Nabi Muhammad SAW mensabdakan, khairul amal adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amal kata Nabi adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Kita mengerjakan satu amalan walaupun itu sedikit tidak banyak, tapi itu dilakukan dengan istiqomah, dengan terus-menerus, maka itu jauh lebih baik daripada kita beramal yang banyak dan besar tapi tidak istiqomah. Contoh, kita setiap hari beristighfar kepada Allah 100 kali. Itu lebih afdol daripada kita beristighfar satu hari 1.000.000 kali tapi tidak istiqomah. Contoh, kita salat duha setiap hari 2 rakaat, lebih afdol daripada 8 rakaat tapi tidak dengan istiqomah. Maka kerjakan semua kebaikan itu dengan istiqomah. Para ulama sampai mengatakan dan menganjurkan kepada kita, setiap kita ingin melakukan suatu kebaikan, niatkan untuk istiqomah di dalamnya. Contoh, seperti tadi, kita pengen istiqomah dalam beristighfar kepada Allah, hadirkan niat, ya Allah, saya pengen istiqomah beristighfar kepadamu 100 kali setiap harinya. Contoh seperti tadi, sholat duha, ya Allah, saya niat sholat duha untuk istiqomah setiap harinya 2 rakaat. Maka dengan kita menghadirkan niat, di saat kita ingin istiqomah dalam ibadah tersebut, maka semoga itu akan menjadi pendorong, akan menjadi pertolongan dari Allah sehingga kita bisa istiqomah di dalam kebaikan tersebut. Dan di saat melakukan amalan istiqomah tersebut, saking dianjurkannya, Al-Imam Ibnu Hajar dan sebagian para ulama yang lainnya, siapa orang yang sudah terbiasa dengan amal istiqomahnya dan suatu saat dia tinggalkan karena ada udzur, maka dianjurkan untuk diqadha. Contoh seperti tadi, kita sudah berusaha beristiqomah, sehari kita baca istighfar 100 kali. Maka di hari ini contohnya kita tidak baca istighfar 100 kali, maka di esok hari kita disunahkan, dianjurkan untuk mengqadhanya 100 kali yang kemarin kita tidak membaca istighfar tersebut. Di hari esok kita baca istighfar 100 kali dan mengqadha 100 kali istighfar yang kemarin tidak kita baca. Dan itu sangat dianjurkan. Apa hikmahnya? Sirnya itu apa rahasianya? Ini agar kita betul-betul memahami kenapa kita sangat dianjurkan untuk istiqomah. Rahasianya adalah orang yang melakukan amal dengan istiqomah lebih mudah untuk melakukan semua amalan-amalan yang lainnya. Coba kita lihat. Kita kalau sudah istiqomah baca istighfar, insya Allah baca istighfar 100 kali itu begitu mudah. Berbeda dengan orang yang akan memulai atau dia sudah melakukannya tapi tidak dengan istiqomah. Itu begitu berat. Maka maksimalkan kita dalam melakukan semua kebaikan dengan istiqomah. Di samping itu pahalanya paling besar dan akan memacu kita untuk makin mudah melakukan kebaikan-kebaikan tersebut dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Timbul pertanyaan mungkin di antara kita, Ustadz, bagaimana cara kami agar bisa istiqomah? Karena mungkin istiqomah ini mudah Ustadz dalam ucapan, tapi prakteknya, perbuatannya sangat sulit. Memang betul. Qaidahnya kata para ulama, di mana satu amalan itu pahalanya besar, maka pasti ujiannya akan besar. Tapi di sini para ulama mengajarkan kepada kita ada 2 cara agar kita bisa istiqomah dalam beramal. Yang pertama, kalau kita ingin istiqomah dalam beramal adalah jangan meremehkan. Siapapun orang yang meremehkan dalam satu kebaikan, mau yang kecil ataupun yang besar, maka dia tidak akan istiqomah di dalamnya. Tentunya di sini ada amalan-amalan yang sunnah. Kalau wajib harus dikerjakan. Tapi ini amalan-amalan sunnah. Seperti tadi istighfar. Kalau kita meremehkan, sudahlah istighfar ini kan nggak wajib, hanya sunnah dianjurkan oleh Nabi. Maka kita tidak akan istiqomah baca istighfar. Atau contoh tadi sholat duha. Sudahlah, sholat duha ini kan sunnah bukan wajib. Maka orang-orang yang meremehkan seperti ini tidak akan bisa istiqomah di dalam
amalan ibadah yang dilakukan. Tapi kalau perlu, agar kita tidak meremehkan dalam diri kita pribadi, kita wajibkan perkara tersebut. Bahasa istighfar, saya dalam diri saya wajibkan. Kemudian sholat dua, saya wajibkan. Apa arti diwajibkan? Mau tidak mau, suka tidak suka, capek atau tidak, malas atau tidak, akan mendorong kita. Karena ini adalah satu kewajiban. Sebagaimana contoh sholat isya, bisa kita tidur di malam hari, kemudian kita bangun jam 2, capek letih, tapi ingat belum sholat duha, maka dia akan mengerjakan sholat duha. Sebagaimana itu dijadikan kewajiban sholat isya dalam diri kita, maka kalau amalan yang kita lakukan itu dijadikan satu kewajiban, maka insya Allah kita akan mudah untuk melakukannya. Kemudian yang kedua adalah husnudon kepada Allah, semoga amal itu akan mengantarkan kepada istiqomah. Cara yang kedua, yakini apa yang kita lakukan dari amal istiqomah tersebut akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Di saat kita bertasbih kepada Allah, di saat kita beristighfar kepada hadirkan ya Allah, semoga dengan saya beristighfar, bertasbih ini semoga saya akan mendapatkan husnul khotimah. Ya Allah, dengan berkah sholat duha, semoga saya akan mendapatkan husnul khotimah. Maka kalau kita sudah patri dalam diri kita, setiap melakukan kebaikan, berhusnudzon kepada Allah, meyakini dengan amalan tersebut kita bisa husnul khotimah, maka insya Allah kita akan istiqomah di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik untuk istiqomah dalam semua amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, dan semoga dengan berkah itu semuanya kita dimuliakan dengan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.